Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, para aba dan ummahat, jamaah yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Di mana pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini, di tempat yang diberkahi ini, kita bisa berkumpul bersama. Kita saling berbagi dan saling mengingatkan dalam ilmu agama. Di mana kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, belajar ilmu agama itu adalah di antara ibadah yang paling utama dan istimewa. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, ma'ubidallah bisyai'in afdalu minal ilmi. Tidak ada ibadah yang paling utama melebihi dari belajar ilmu agama. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama belajar di masjid ini. Dan insya Allah malam hari ini kita akan belajar parenting dari sosok Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungkin sebagian kita ada yang bertanya, mengapa kita belajar parenting dari sosok Nabi Ibrahim? Yang pertama, karena Allah yang mengisyaratkan demikian. Sebab Nabi Ibrahim adalah di antara nabi yang disematkan namanya dengan gelaran uswatun hasanah. Hanya ada 2 nabi yang namanya disematkan dengan gelaran uswatun hasanah. Yang pertama adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Di surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh terdapat keteladanan yang baik, kata Allah, pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang membersamainya. Sehingga kita belajar dari Nabi Ibrahim karena ada banyak keteladanan yang Allah sudah Subhanahu wa ta'ala suruh kita untuk banyak-banyak mempelajari dari sosok Ibrahim dan keluarganya. Apalagi kita tahu Nabi Ibrahim dan keluarganya itu merupakan keluarga yang istimewa. Sampai-sampai keluarga Nabi Ibrahim selalu kita sebut di tiap sholawat, di saat kita sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita selalu sebut nama keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini artinya ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari keluarga Nabi Ibrahim ini. Dan ditambah lagi kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim dan keluarganya ini adalah sosok-sosok pilihan, sosok-sosok yang hendaknya kita ambil banyak pelajaran. Bahkan tidak hanya kita, tapi Nabi Muhammad SAW pun meniru gaya parenting yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari mana dalilnya? Suatu kali Nabi SAW melihat cucunya yang bernama Hasan dan Husain, 2 cucu kesayangan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad mendoakan dua cucunya ini. Nabi Muhammad memohonkan perlindungan untuk dua cucunya ini. Nabi Muhammad berkata, "U'idzukuma bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah." Aku memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan dan binatang berbisa, dari pandangan mata ain yang membuat sakit. Ini dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk membaca doa ini, Bapak Ibu sekalian. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, binatang berbisa, sampai dengan penyakit ain, yaitu penyakit yang timbul karena pandangan mata. Penyakit ain ini timbul karena dua sebab. Yang pertama, pandangan mata yang kagum tapi tidak mengembalikan kekaguman ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut lupa mendoakan keberkahan. Ada orang datang tilik bayi, jenguk bayi, tiba-tiba dipuji-puji, "Ya Dek, cantik sekali, Masya Allah." Sepulang dari dijenguk kok tiba-tiba nangis, kok tiba-tiba sakit. Nah, di antara sebabnya bisa jadi karena pandangan mata yang menyebabkan sakit. Inilah yang disebut dengan penyakit ain. Dan Nabi SAW katakan, "Al-ainu haqqun." Penyakit ain itu nyata. Ini sebab pertama penyakit ain, karena pandangan mata yang kagum tapi tidak mendoakan keberkahan. Harusnya kalau kagum, Masya Allah cantiknya, barakallahu fiik, Allahumma barik. Doa-doa tabrik, doa-doa keberkahan inilah yang membuat seseorang terhindar dari penyakit ain. Nah, penyakit ain juga bisa disebabkan karena pandangan mata yang iri. Dari orang yang iri, dari orang yang hasad, pandangan matanya bisa juga menyebabkan sakit. Dan cara mencegah dari serangan ini adalah dengan rajin-rajin zikir pagi petang. Di antaranya baca surat Al-Falaq 3 kali di kala pagi dan sore hari. Ala kulli hal, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, meminta perlindungan kepada Allah untuk dua cucunya ini. Dan selepas Nabi Ibrahim membaca doa ini, kemudian beliau berkata, "Inna abakuma yu'awwidhu biha." Sesungguhnya bapak kalian berdua, wahai Hasan dan Husain, juga berdoa dengan memohon kalimat yang sama ketika bapak kalian tersebut mendoakan Ishak dan Ismail. Maksudnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu artinya Nabi Muhammad mengadaptasi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini isyarat kepada kita bahwa ada banyak pelajaran-pelajaran berharga, keteladanan-keteladanan yang bisa kita petik dari sosok Nabi Ibrahim di dalam dunia parenting, di dalam dunia mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Baik, mari kita belajar bersama ayah bunda dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita belajar, supaya suasananya jadi santai dan segar, kita adakan kuis terlebih dahulu ya. Dapat hadiah tidak ini, Pak? Dapat hadiah ya? Hadiahnya nanti boleh pulang duluan. Kok kayak anak SD nih, Pak? Pulang duluan malah senang ya. Nanti dapat hadiah, Pak ya, dari panitia insyaallah. Hadiahnya buah-buahan. Baik. Sebelum kita mulai biar segar dulu suasananya ya. Mau soal yang mudah atau yang susah, Bapak Ibu? Hah? Yang susah? Baik. Soal pertama. Nabi SAW bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud." Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang dan subur keturunannya. Maka pertanyaannya, siapa di antara Bapak Ibu yang anaknya paling banyak? Itu soal kuisnya, Pak ya. Ada yang anaknya 2? Ada. Yang anaknya 3? 3. Yang anaknya 4? 4. 5? 5 ada. 6? 6 ada, Pak, Masya Allah.
7? Ada yang anaknya 7? Tujuh ada? Satu istri aja Pak ya? Nggak ada 7? Berarti yang anaknya 6 Pak ya? Yang duduk paling belakang dapat hadiah Pak ya? Baik, Pak itu sudah disiapkan door prize-nya, Masya Allah. Baik. Ini lanjut kajian atau kuis lagi Pak? Nanti kajiannya nggak selesai, kuis terus ya Pak ya? Baik, mari kita langsung mulai Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pentingnya membangun kedekatan dengan anak. Pentingnya menyentuh hati anak di dalam pendidikan dan pengasuhan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang Nabi Ibrahim yang disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Bapak Ibu nanti bisa lihat surat As-Saffat ayat yang ke-102. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan berdialog dan mengajak ngobrol anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala usia Nabi Ismail sudah sampai di usia yang cukup matang, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi semalam disuruh untuk menyembelihmu, maka coba terangkan apa pendapatmu. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu adalah sosok kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah sendiri yang sebut kalau Nabi Ibrahim adalah kekasihnya. Dan yang namanya kekasih Allah, pasti dia akan menjalankan apa yang Allah perintahkan terhadap dirinya. Dan Nabi Ibrahim sudah dapat wahyu, karena Nabi Ibrahim bermimpi disuruh untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim mendapat ujian dari Allah, disuruh untuk menyembelih anak yang sudah didamba-damba sejak lama. Ibnu Katsir menyebutkan Nabi Ismail itu lahir ketika usia Nabi Ibrahim berumur 86 tahun. Usia yang cukup tua, 86 tahun baru mendapatkan buah hati yang pertama. Nabi Ismail alaihissalam namanya. Diuji keimanannya, apakah lebih cinta anak atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Ibrahim pasti akan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Tapi Nabi Ibrahim tidak ujuk-ujuk langsung mengambil golok lalu menyembelih anaknya. Tidak. Tapi Nabi Ibrahim membangun komunikasi, dia ngobrol, berdialog dengan anaknya, bahkan meminta pandangan anaknya tersebut. Fangzur madza tara. Coba terangkan apa pendapatmu. Di dalam kalimat ya bunayya ini ara fil manam anni azbahu fangzur madza tara, di sini ada upaya dari Nabi Ibrahim menyentuh hati anaknya di dalam mendidik dan mengasuh. Dari mana bisa tahu? Dari sapaan Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Dan di dalam bahasa Arab kita kenal ada istilah namanya isim tasghir, bimakna tadlil. Di antara fungsi isim tasghir, dia memberikan makna kedekatan, kehangatan dan keakraban. Sebenarnya anak laki-laki bahasa Arabnya ibnun, ditambah ya mutakalim ibni, tapi di sini menjadi bentuknya bunayya. Ini namanya isim tasghir, Pak. Dan menunjukkan makna keakraban dan kedekatan. Wahai anakku. Bisa saja sebenarnya Nabi Ibrahim datang langsung bilang, ini arafil manam ani azbahu fangzur madza tara. Bisa bilang seperti itu, tapi Nabi Ibrahim menyentuh hati anaknya dengan sapaan terlebih dahulu. Bahkan berusaha mendengarkan apa yang menjadi pandangan anaknya tersebut. Fangzur madza tara. Banyak orang tua terlalu otoriter ketika mendidik dan mengasuh anaknya tanpa mau mendengarkan apa yang dirasa oleh sang anak. Ini Nabi Ibrahim berusaha memperhatikan apa yang dirasa oleh anak. Anaknya pun menjawab, ya abatif al ma tu'mar,
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, niscaya engkau dapati aku termasuk orang yang bersabar. La haula wala quwata illa billah. Ini potret yang indah antara sosok anak dengan ayah, di mana ayah begitu lekat, begitu dekat dengan sang anak. Nabi Ibrahim mengajari kita untuk menyentuh hati anak, ngajak ngobrol anak, dan dekat dengan anak. Banyak sekali para ayah yang karena sibuk bekerja sampai-sampai lupa untuk membangun bonding dan kedekatan dengan anaknya. Padahal anaknya sudah mau dekat dengan orang tuanya. Ayah, 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 aku pengen tanya ayah, ayah. Ayahnya bilang apa? Ayah lagi capek, nak, sana sama umi sana. Allahumma musta'an. Padahal ngobrol dengan anak, berkomunikasi dengan anak, inilah yang akan membuat kita jadi lekat dan dekat dengan anak. Sosok-sosok yang dekat dengan anak seperti inilah yang akan menjadi orang tua yang berkesan pada diri anak. Seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub pun sosok orang tua yang berkesan bagi anaknya, karena Nabi Yakub jadi tempat yang nyaman untuk mendengarkan cerita sang anak. Nabi Yusuf kan curhat ya Pak ya. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Wahai ayah, aku bermimpi semalam melihat 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan. Ini orang tua yang asik, orang tua yang lekat dengan anak. Di antara indikatornya adalah anak tidak sungkan untuk bercerita kepada orang tuanya. Kalau anak kita Pak, dia berat dan susah cerita sama kita, ini tanda-tanda yang harus kita pertanyakan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai anak kita lebih nyaman cerita sama temennya yang sama-sama galaunya, yang sama-sama belum matang cara berpikirnya, daripada kepada orang tuanya. Makanya kalau orang tua sudah diajak cerita sama anak, ibu-ibu harus respon dengan baik ya Bu ya. Karena banyak ibu-ibu ketika dengar cerita anaknya, apa? Kaget duluan. Anaknya jadi trauma cerita sama mamahnya, gara-gara habis cerita pasti kena marah. Akhirnya jadi kapok untuk bercerita. Pentingnya membangun kedekatan. Dengarkan anak lalu kita arahkan. Maka ini pentingnya membangun kedekatan. Maka nanti orang tua ini akan menjadi orang tua yang berkesan. Ya seperti Nabi Yakub alaihissalam. Ini sosok yang berkesan juga Bapak Ibu sekalian ya. Sampai-sampai Nabi Yusuf itu ketika hendak diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita, dia berpaling dari ajakan wanita tersebut. Gara-gara siapa? Teringat sosok sang ayah. Bapak Ibu bisa lihat surat Yusuf ayat ke-24, Allah berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih." Sungguh wanita itu, yakni istrinya Al-Aziz, sangat berhasrat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun sebagai laki-laki biasa, apalagi sebagai seorang pemuda yang belum menikah pula, juga berhasrat pada wanita tersebut. Laula an ra'a burhana rabbih. Andai kata tidak melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Laula an ra'a burhana rabbih. Tapi gara-gara melihat tanda dari Allah, kemudian Nabi Yusuf berpaling dari ajakan wanita tersebut. Allah katakan, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari perbuatan keji dan buruk. Sesungguhnya Nabi Yusuf adalah termasuk hamba-hamba yang terpilih. Maka Bapak Ibu, Nabi Yusuf bisa berpaling dari ajakan wanita tersebut untuk berbuat zina. Gara-gara apa? Melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya membawakan banyak riwayat tentang apa sih sebenarnya tanda dari Allah yang dilihat oleh Nabi Yusuf sampai-sampai dia mengurungkan niatnya untuk berzina dengan seorang wanita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan satu riwayat bahwa tanda dari Allah yang dilihat oleh Nabi Yusuf adalah sosok sang ayah, yaitu Nabi Yakub yang hadir di dalam ingatannya, di dalam benaknya, dalam keadaan sedang menggigit jarinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudahkah kita jadi orang tua yang berkesan? Mungkinkah kiranya nanti suatu saat kelak ketika anak-anak kita diajak berbuat nakal dengan temannya,
lalu kemudian dia teringat dengan kita sebagai orang tuanya. Adakah kita akan hadir di dalam benaknya orang tua ingat dengan kita? Maka pertanyaannya, seberapa besar rasa berkesan diri kita di dalam hati anak bisa dilihat seberapa dekat jarak kelekatan kita dengan anak. Karena orang tua yang berkesan bagi anak adalah orang tua yang dekat serta lekat dengan anak-anaknya. Dan ini yang dicontohkan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Loh, saya kan kerja Kak Erlan. Mendidik mengasuh itu kan urusan ibu toh. Kak Erlan emang nggak tahu. Al-ummu hiya madrasatul ula. Udah pakai bahasa Arab lagi Pak ya. Ibu itu sekolah pertama buat anaknya Kak Erlan. Betul, kita sepakat. Ibu adalah sekolah pertama buat anak. Tapi ayah adalah kepala sekolahnya. Jadi ayah punya kewajiban juga untuk mendidik anak-anaknya. Apalagi ayah ini yang termasuk menjadi khitabus syar'i yang diajak bicara di surat At-Tahrim ayat ke-6 itu Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini yang diajak bicara adalah orang-orang beriman yang laki-laki. Walaupun ayat ini masuk juga cakupannya untuk para ibunda, para orang tua. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, kita belajar dari sosok Nabi Ibrahim yang pertama tentang keteladanan, pentingnya membangun kedekatan dan kelekatan terhadap anak-anak kita. Ngajak ngobrol, menyisihkan waktu, berusaha untuk responsif dengan anak-anak kita, peduli dengan apa yang mereka rasa. Seperti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW juga ya. Ketika lihat ada anak kecil namanya Abu Umair menangis, lalu kemudian Nabi responsif, Nabi peduli, Nabi bertanya, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, kenapa tuh dengan burungmu yang namanya Nughair? Kita kadang Pak, anak nangis kita cuek. Anak nangis kita bilang, "Umi, nangis nih." La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai Pak kita kalah responsif dengan gadget yang dipegang oleh anak-anak kita. Gadget itu kan responsif Pak ya. Disentuh dia berwarna, disentuh dia nyala, disentuh bergerak-gerak gambarnya, bahkan bisa bersuara. Nah, maka orang tua kita belajar dari Nabi Ibrahim berusaha untuk responsif dan dekat dengan anak. Ini pelajaran pertama. Dan pelajaran kedua yang bisa kita petik dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim itu mengajak bersama dan memberikan keteladanan anaknya untuk beribadah. Nanti Bapak Ibu bisa buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama anaknya yaitu Nabi Ismail membangun pondasi rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu Ka'bah. Di sini Nabi Ibrahim mengajak anaknya yang bernama Nabi Ismail untuk melakukan sebuah amal mulia, amal yang istimewa yaitu membangun Ka'bah yang sampai sekarang menjadi kiblat kaum muslimin di seluruh dunia. Bisa terbayang Bapak Ibu berapa besar pahalanya Nabi Ibrahim alaihissalam membangun masjid, membangun rumah Allah. Makanya Pak ini masjid kita lagi pembangunan. Kita support dan kita dukung Pak ya. Siapa tahu ini bisa menjadi pahala jariah buat kita. Dan jangan lupa ajak anak-anak kita Pak untuk membangun masjid ini Pak. Karena Nabi Ibrahim mengajari anaknya untuk membangun masjid, membangun Ka'bah. Dan di sini ada pelajaran yang sangat berharga yaitu pentingnya orang tua membersamai anak di dalam mengerjakan ketaatan. Banyak ibu-ibu nyuruh anaknya ngafal Quran tapi ibunya nggak pegang Al-Quran. Nyuruh anaknya baca Quran tapi ibunya weanan. Ada tidak Bu yang seperti ini Bu? Kok bapak-bapak yang jawab nih? Testimoni jujur ini kayaknya Pak ya. Banyak bapak-bapak menyuruh anaknya untuk tidak berdusta. Tapi ketika ada tamu yang tidak disukainya datang ke rumah, sang bapak pun berpesan, kalau ada yang cari ayah, bilang ayah nggak di rumah.
La haula wala quwata illa billah. Banyak ibu-ibu yang bilang kepada anaknya, "Nak, jangan suka marah-marah, tapi ngomongnya sambil marah." Betapa pentingnya memberikan keteladanan dan membersamai anak dalam ketaatan. Orang tua yang tetap sama-sama berusaha baca Quran, berusaha ngafal Quran, walaupun kemampuan mengingat kita kan sudah jauh berbeda dengan anak-anak, Pak ya. Anak-anak 10 menit dapat satu halaman, kita 10 menit satu ayat belum beranjak gitu, Pak ya. Tapi anak itu akan melihat kalau orang tuanya sama-sama berjuang. Anak melihat dia tidak dicurangi oleh orang tuanya, tapi orang tuanya juga sama-sama mau belajar. Inilah pentingnya keteladanan, Bapak Ibu sekalian. Karena keteladanan adalah suatu pelajaran yang tidak mesti terucap, namun ia kuat tertancap. Gimana Kak Erlan? Coba diulang. Ini bagus jadi status WA soalnya. Keteladanan adalah sebuah pelajaran yang tidak mesti terucap, namun ia kuat tertancap. Ayah bunda, para bapak ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita untuk memberikan contoh keteladanan untuk anak-anak kita. Ada seorang ulama bernama Sa'id bin Musayyib. Beliau sengaja memperbanyak sholat sunnahnya di rumah. Supaya apa, Pak? Supaya dilihat oleh anak, supaya anak bisa meneladani dan mencontoh semangat untuk mengerjakan sholat. Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, "Ya bunayya, la azidanna fi sholati min ajlika." Wahai anakku, aku sengaja memperbanyak sholatku karena dirimu. Maksudnya karena ingin memberikan contoh keteladanan yang baik untuk anaknya tersebut. Dan Nabi Ibrahim pun mengajari kita demikian, Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan keteladanan, memberikan contoh yang baik kepada anak, bahkan kalau bisa sama-sama mengerjakan amal ketaatan. Bahkan Nabi Ibrahim bukan hanya mengajari ibadah yang sifatnya lahiriah, tapi Nabi Ibrahim mengajari ibadah yang sifatnya batiniah, sifatnya ibadah hati. Karena setelah membangun Ka'bah, di dalam ayat tersebut Nabi Ibrahim pun mengajak anaknya untuk berdoa, "Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, terimalah amal dari kami semua. Ini ibadah hati, Bapak Ibu. Karena menghadirkan rasa harap dan takut di dalam diri-diri mereka. Mereka berharap amalnya diterima. Di sisi yang lain mereka takut kalau amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalnya istimewa, padahal amalnya mulia. Yang melakukannya adalah kekasih Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dia masih takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau baca surat Al-Baqarah ayat 127 ini, ada seorang ulama bernama Wuhaib ibnul Warad. Wuhaib ibnul Warad itu pasti menangis, Pak, ketemu ayat ini. Bercucur air matanya kalau baca surat Al-Baqarah ayat 127 ini. Karena Nabi Ibrahim masih saja berdoa, berharap amalnya diterima, padahal dia kekasih Allah Ta'ala, membangun rumahnya Allah Ta'ala. Makanya Wuhaib ibnul Warad, seorang ulama ini berkata sambil menangis, "Ya Khalilar Rahman, anta tarfa'u qawa'ima min baitir Rahman, wa anta musyfikun alla yuqbala minka." Wahai Nabi Ibrahim, wahai kekasihnya Ar-Rahman, engkau adalah orang yang membangun rumahnya Ar-Rahman, tapi engkau justru yang malah takut dan khawatir kalau amalmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis dia. Maka ini pelajaran berharga, keteladanan dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pelajaran yang terakhir. Biasanya kalau udah terakhir kan jadi semangat ya, Pak ya. Terakhir ini. Ini pelajaran terakhir, pelajaran ketiga dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang pentingnya berdoa untuk anak-anak kita. Karena doa adalah senjatanya orang yang beriman. Mungkin kita merasa baru-baru ini saja dekat dengan agama, anak-anak kita sudah terlanjur besar. Atau mungkin kita merasa kita masih punya hutang pengasuhan. Dulu sibuk dengan dunia tapi lupa menyisihkan waktu dengan anak, lupa menciptakan, tidak sempat membuat kenangan-kenangan indah
yang layak untuk dikenang bersama anak. Bisa jadi kita mungkin ada hutang pengasuhan terhadap anak-anak kita, tapi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka doa adalah senjatanya. Dulu itu Pak, ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Siapa namanya Bapak Ibu? Fudail bin Iyad. Ini mantan perampok ulung Bapak Ibu sekalian. Mantan penyamun yang sangat ditakuti dan disegani. Baru taubat ketika sudah tua. Tapi kemudian semangat belajar, akhirnya jadi ulama. Fudail bin Iyad, beliau tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau terlambat hijrahnya, terlambat belajarnya, tapi Fudail bin Iyad pasrah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad mendoakan anaknya, Allahumma inni ijtahadtu an u'addiba aliyan falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibahu li. Katanya, ya Allah, aku sudah bersungguh-sungguh mendidik anakku yang bernama Ali, tapi aku tidak mampu mendidiknya ya Allah, maka didiklah dia untukku. Ini doa yang sangat indah Bapak Ibu. Doanya Fudail bin Iyad kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya yang bernama Ali. Karena merasa terlambat, merasa sudah rasa-rasanya kehilangan harap, tapi jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad doa, Pak. Ya Allah, aku sudah sungguh-sungguh mendidik anakku di waktu-waktu yang tersisa, di waktu-waktu setelah aku bertaubat kepadamu ya Allah, tapi aku tidak mampu mendidiknya ya Allah, maka didiklah dia untukku ya Allah. Dan Masya Allah Bapak Ibu, doanya dikabulkan oleh Allah. Ali menjadi sosok pemuda yang taat beribadah, bahkan menjadi pemuda yang begitu lembut hatinya. Dia tidak bisa mendengar ayat-ayat tentang surga atau neraka, melainkan dia pasti akan menangis bercucuran air mata. Makanya ketika Fudail bin Iyad jadi imam, Fudail itu akan selalu melihat terlebih dahulu ada anaknya atau tidak di barisan shaf. Kalau ada, dia cari nanti bacaan surat-surat, bacaan ayat-ayat yang gak ada tentang surga dan nerakanya. Tapi qadarullah, suatu kali Fudail bin Iyad mengimami sholat, lantas kemudian dia baca surat Az-Zumar. Baca surat Az-Zumar, bicara tentang siksa, kemudian terdengar suara isak tangis yang keras. Ternyata seusai sholat dijumpai berasal dari sang anak yang sudah ditemukan dalam keadaan tidak sadar, dibangunkan, qadarullah ternyata meninggal dunia. Disebutlah Ali sebagai qatilul Quran, orang yang terbunuh karena mendengar ayat Al-Quran. Begitu besar rasa sedihnya ketika mendengar neraka. Jangan remehkan kekuatan doa Bapak Ibu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Meskipun kita mungkin selama ini belum menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita, jangan putus asa Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berusaha, mari kita sama-sama berdoa. Karena Nabi Ibrahim saja mengajarkan kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di Al-Qur'an, banyak sekali doa-doa yang diabadikan oleh Allah, yang dilisankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa memohon anak soleh. Ini siapa yang mengucapkan doanya? Nabi Ibrahim. Gimana bunyi doanya? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh. Siapa yang mengucapkan doa ini? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga berdoa supaya anaknya rajin sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Siapa yang doa ini? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga yang berdoa supaya anaknya jadi anak yang bertauhid, jauh dari perbuatan yang syirik. Apa kata Nabi Ibrahim di dalam doanya? Rabbi ja'al hadzal balada amina wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku dari aktivitas menyembah berhala. Ini doa dari Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam.
Doa-doa Nabi Ibrahim banyak sekali kita jumpai di dalam Al-Quran. Ini isyarat kepada kita bahwa jadi orang tua itu jangan pernah bosan berdoa, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Bapak Ibu, doa, karena Allah itu mengijabah dan merespon doa-doa kita. Innahu sami'ud du'a. Allah itu maha mendengar doa. Bukan hanya mendengar tapi merespon dan mengijabah doa-doa kita. Allah pasti tahu apa yang kita pinta. Jangankan doa kita, daun-daun di muka bumi ini yang jatuh berguguran saja Allah mengetahuinya. Di surat An-Nahl Allah katakan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah daun itu jatuh berguguran melainkan Allah mengetahuinya. Daun yang jatuh, daun yang berguguran, meskipun di gelap malam Allah tahu, Pak. Apalagi doa-doa yang kita minta, Allah pasti mendengarnya. Allah pasti merespon doa-doa kita, insyaallah ta'ala. Maka Bapak Ibu, mari kita banyak-banyak doakan untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan anak-anak kita. Semoga saja kita dan anak-anak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Maka mari Bapak Ibu, kita teladani Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi orang tua yang berkesan, menjadi orang tua yang membangun kedekatan, menjadi orang tua yang mengajak anak mengerjakan ketaatan, memberikan keteladanan, dan juga menjadi orang tua yang banyak-banyak berdoa untuk kebaikan anak-anaknya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, jangan lupa untuk selalu memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu manfaatnya sangat berdampak di dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Ketika orang tua semakin taat, semakin soleh, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan perbaiki hubungannya dengan anak-anaknya. Abdullah bin Aun mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Anak-anak kita kan manusia semua ya Pak ya, tidak ada yang monster, semuanya manusia anak-anak kita. Dan kalau ingin hubungan kita dengan anak-anak baik, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Manakala hubungan kita baik dengan Allah, Allah yang nanti akan memudahkan kita untuk membangun kelekatan dan kedekatan terhadap anak-anak kita, bahkan terhadap pasangan-pasangan kita juga. Karena sebaliknya, kalau hubungan kita tidak baik dengan Allah, kita sering berbuat maksiat dan dosa, ini berdampak pula dengan kualitas hubungan di dalam keluarga kita. Ada seorang ulama mengatakan, gara-gara satu perbuatan dosa, aku melihat pengaruh buruk pada istriku dan hewan tungganganku. Betapa gara-gara satu dosa terasa dampak dan pengaruh buruknya, Pak. Ini gara-gara ulamanya ini sedikit buat dosanya, Pak ya. Jadi terdeteksi dengan mudah. Kalau kita ini dosanya sangat berlimpah ya, Pak ya. Tidak lagi dapat dihitung dengan jari tangan dan jari kaki. Dosa-dosa kita sudah menggunung tinggi, sampai-sampai kita sulit mendeteksi. Kayaknya saya banyak dosa tapi biasa-biasa aja nih kayaknya gitu. Allahul musta'an. Maka Bapak Ibu, mari kita perbaiki diri kita. Karena solehnya diri kita membuat hubungan kita dengan keluarga menjadi semakin baik. Solehnya diri kita memudahkan proses pendidikan karena kita sudah mencontohkan keteladanan. Dan solehnya diri kita akan memudahkan kita, membantu kita untuk semakin melesatkan doa-doa kita naik ke langit agar mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga yang sedikit ini berkesan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Inilah keteladanan yang bisa kita dapat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 18.38 lebih 1 menit dari waktu Isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.